Salam dan bahagia ketemu lagi dengan Juli Mortini, calon guru penggerak Angkatan 11, kelas 33A, Kabupaten Jombang. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan rekan sejawat, yaitu Bapak Maulana Rohmat Hidayatullah, SPDGR, Guru Sejarah SMA Negeri 3 Jombang. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Siang ini seperti yang kita telah sepakati, kita akan melakukan percakapan praobservasi dalam rangka supervisi akademik untuk penjenengan atau Anda. Ya Ibu. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan bahwa supervisi akademik ini pada dasarnya untuk mengetahui ketercapaian tujuan yang telah Bapak tetapkan. Tetapi pada esensinya bahwa supervisi akademik ini juga dalam rangka pengembangan diri Bapak Maulana. Siap, gitu. Baik. Kemarin untuk perangkat, rubrik sudah saya lihat dan saya simpulkan bahwa perencanaan yang Bapak lakukan dari rubrik-rubrik, asesmen dan sebagainya itu KPM yang akan dilaksanakan sudah menuntun atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ibu, terima kasih. Nah, dari situ kira-kira nanti yang akan disupervisi di kelas mana? Untuk rencananya untuk supervisi akan dilaksanakan di kelas 10-7 Ibu. Oke, di kelas 10-7 ya. Jadi kira-kira kapan kita akan laksanakan? Jadwal saya untuk di 10-7 itu hari Selasa Ibu. Kalau dilihat di kalender hari Selasa tanggal 15 Oktober. Baiklah, berarti Selasa 15 Oktober 2024 ya. Jadi untuk jamnya sekitar jam kedua dan jam ketiga. Baik, insya Allah jam kedua, jam ketiga saya juga kosong. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak Maulana, untuk tujuan pembelajaran yang akan Bapak targetkan apa besok itu? Untuk tujuan pembelajaran yang sudah saya cantumkan juga Ibu di perangkat yang sudah saya kirimkan ke Ibu, itu ada beberapa tujuan, tapi konteksnya ketika siswa sudah mencapai satu tujuan saja, berarti sudah tercapai begitu. Untuk tujuan pembelajarannya ada mengidentifikasi, ada mendeskripsikan, ada menyimpulkan, dan ada memaparkan tentang hasil kebudayaan dari masyarakat praaksara Ibu. Oke, jadi akan bicara zaman keaksaraan ya? Iya. Jadi ingat untuk SMA saya. Baiklah, sebelumnya Pak Maulana, nanti pada KPM di observasi kelas itu kira-kira bagian mana yang saya harus fokus amati? Ya, nanti mohon izin Bu bisa mengamati tentang bagaimana penerapan strategi pembelajaran yang saya gunakan di kelas Ibu. Baiklah, jadi nanti pada bagian strategi pembelajaran yang Bapak Maulana laksanakan ya? Ya. Oke. Kira-kira nanti strategi yang mau dipakai yang apa? Untuk strategi pembelajaran nanti saya menggunakan strategi pembelajaran storytelling Ibu, tapi saya padukan juga dengan diskusi terbuka. Ada juga nanti sebenarnya ada sedikit praktek tentang bagaimana pemanfaatan hasil kebudayaan masyarakat praaksara Ibu. Baik, jadi nanti strateginya cenderung ke storytelling ya? Ya, storytelling. Storytelling dan diskusi terbuka, dan itu mungkin menurut saya menarik sekali karena zaman saya dulu kalau sejarah itu CBSA, catat buku sampai amoh gitu. Baiklah, kita lanjutkan Pak Maulana. Nanti untuk kegiatan belajar mengajar nanti ranah pengembangan apa yang akan Bapak targetkan? Untuk ranah pengembangan saya ingin mencoba untuk membangun cara berpikir kritis peserta didik Ibu. Berarti dalam konteks ini ruang lingkupnya adalah kemampuan kognitif peserta didik. Baiklah, jadi untuk pengembangannya cenderung pada ranah berpikir kritis ya. Jadi memang betul juga ya, sejarah itu biasanya berkaitan dengan pengetahuan, jadi kognitif. Kalau mungkin bidang-bidang lain ada keterampilannya, kalau sejarah memang bagaimana mengembangkan pola pikir anak menyikapi satu informasi berkaitan dengan masa lalu gitu ya. Baiklah, selanjutnya Bapak dari percakapan praobservasi ini kira-kira yang harapan yang ingin didapat Pak Maulana apa? Harapan saya sederhana Ibu, yang penting nanti tujuan pembelajaran bisa tercapai dan peserta didik bisa mengikuti pembelajaran dengan antusias Ibu. Oke, bagus sekali ya. Nanti kalau sejarah, kalau saya ingat dulu tuh, aduh, ya segitu aja ya. Jadi harapannya nanti bagaimana anak-anak itu dengan materi yang sifatnya pengetahuan itu dia antusias begitu. Baiklah, untuk observasi kelas yang akan kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 15, silahkan dipersiapkan lebih matang segala media ataupun penunjang untuk kegiatan belajar mengajar tersebut, dengan harapan bahwa KPM yang akan Bapak laksanakan tadi atau nanti sesuai harapan dari kurikulum yang sedang berlaku, bahwa pembelajaran itu menyenangkan, menantang, juga menarik gitu. Mungkin itu saja Pak Maulana. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Ibu, mohon bantuannya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Demikian percakapan praobservasi dalam rangka supervisi akademik dengan Bapak Maulana Rohmat Hidayatullah SPDGR, Guru Sejarah SMA Negeri 3 Jombang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Merindukan saya? Banget, Pak.
Oke, ya hari ini kita ketemu lagi. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 14 Maret kemarin. Oke, sebelum kita mulai, saya mau cek dulu kehadirannya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Nihil nggak masuk. Nihil, Pak. Oke, hari ini kita lanjutkan materi kita kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang hasil kebudayaan. Maksudnya kemarin perkembangan kebudayaan bagi menjadi berapa fase? Empat apa aja? Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Oke, sudah paham semua ya. Sekarang kalau mau tanya, ada yang tahu nggak apa itu budaya? Seni? Ada lagi? Suatu yang berkembang di masyarakat dan menjadi suatu apa ya? Kebiasaan-kebiasaan. Coba di tangan, yang mau coba jawab di tangan nanti pakai teleponnya. Siapa? Ya, apa itu kebudayaan? Silakan. Duluan nanti teleponnya kasih. Kebudayaan merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan masyarakat dan berkembang secara turun-temurun dari masa terdahulu hingga saat ini. Oke, ada lagi nggak? Apa itu budaya? Silakan kita. Menurut saya kebudayaan adalah suatu kayak kepercayaan dan juga kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dari dulu sampai sekarang ya. Seperti yang dijelaskan Dinda tadi. Cuman menurut saya kebudayaan ini ada di dalam masyarakat dan juga berkembang dari zaman sekarang misalnya ke zaman berikutnya lagi. Jadi setiap zaman itu memiliki kebudayaan masing-masing dan juga kebudayaan ini itu lebih berkembang gitu. Oke, jadi berkembang ya, makin lama makin berkembang. Tapi ada dua yang saya garis bawahi dari jawaban teman-teman kamu. Menurut mereka kebudayaan adalah sesuatu yang turun-temurun. Iya, diteruskan ya. Gitu. Oke, saya akan menyebutkan beberapa hal. Coba, menurut kalian apa yang saya sebutkan nanti budaya atau bukan? Silakan sebut budaya atau bukan, gitu ya. Oke, siap. Sepatu. Kipas. Proyektor. Baju. Kerudung. Dasi. Sepeda motor. Mobil. Bingung, mulai bingung. Rumah. Jalan aspal. Mulai bingung? Oke, kamu jelaskan apa itu budaya? Budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa yang dibuat oleh manusia untuk membantu peradabannya. Sekali lagi, hasil cipta, rasa, dan karsa yang dibuat oleh manusia untuk menunjang peradabannya. Oke, mengerti? Oke. Sekarang saya mau tanya sama kalian, kipas angin yang buat siapa? Manusia. Dia membantu peradaban nggak? Berarti kebudayaan. Sepatu yang buat siapa? Manusia. Membantu peradaban nggak? Berarti? Budaya. Baju. Budaya juga. Budaya. Jalan aspal. Budaya. Berarti semua yang kamu sebutkan tadi adalah budaya. Ya. Budaya tidak hanya berhenti di sesuatu yang diturunkan oleh orang-orang terdahulu, Pak. Tidak, budaya itu berkembang. Orang-orang zaman dahulu bikin barang-barang atau alat-alat untuk membantu kebudayaannya atau membantu peradabannya. Nah sekarang sama, kita juga buat alat-alat tersebut, proyektor. Proyektor membantu peradaban kita. Iya. Oke, untuk pendidikan kita dan seterusnya. Ini kan kebudayaan. Rumah, kaos kaki, dasi, itu semua adalah hasil kebudayaan manusia. Tapi kebudayaannya baru, beda kan? Mungkin kalian sebutkan kayak misalnya apa ya? Tari demo kebudayaan untuk masyarakat zaman terdahulu. Sama-sama budayanya siapa yang nyipta? Understand? Oke. Kalau kemarin kita bahas, ada 3 jenis kan? Ada 4 fase ya. Ada yang pertama namanya Paleolitikum. Ada Mesolitikum. Ada Neolitikum. Ada Megalitikum, oke. Oke, ada Paleolitikum. Paleolitikum ini adalah zaman batu purba. Kalau mana zaman batu purba, hasil kebudayaannya apa contohnya? Tulisan di dinding. Ya, ada namanya kapak genggam. Oke, ada kapak genggam, ada lukisan di dinding goa juga masuk Paleolitikum. Ada namanya kapak perimbas, ada juga yang namanya flex. Kalau dari taring-taring itu gimana? Nah, itu namanya flex. Ada tahu nggak apa itu flex? Silakan di search. Kebudayaan flex. Flex. Tulisannya flax. Ya. Flax. Ya. Caranya kebudayaan flex ya. Jangan flex toh. Kalau flex toh munculnya snack nanti. Oke. Ya, jadi alat-alat seperti kalau flex itu alat-alat seperti. Kamu udah bawa beberapa contoh. Silakan bisa diputar. Ini namanya flex. Kecil. Tipis tapi tajam. Ya. Alat seperti. Gitu ya sih. Nah ini ada bidang runcingnya. Nah bidang runcing inilah, tajam inilah yang digunakan oleh orang-orang terdahulu untuk membantu peradabannya. Enggak. Ya kadang-kadang mungkin mereka dibuat untuk motong daging, motong sayur, atau mungkin buat menguliti hewan dan sebagainya digunakan. Silakan bisa disebarkan. Nah, oke. Nah ini namanya flex. Tapi flex itu tidak hanya terbuat dari batu. Mereka juga bisa terbuat dari tulang, pecahan tulang beruang. Ada juga orang-orang zaman dahulu itu bikin rumah itu dari tulangnya mamut. Tulangnya mamut ya kali mamut. Atapnya tuh pakai kulitnya kan? Iya, atapnya pakai kulitnya mamut lagi kan jadinya. Mamut dan tulang-tulangannya itu digunakan sebagai penyangga gitu ya. Nah, kalian boleh cari rumah dari tulang mamut. Nanti gadingnya bisa dibuat buat pintu. Ya, tahu gading nggak? Gading mamut. Oh enggak, bukan. Gading itu tas itu ya gading. Ya. Gading ya tahu ya gading. Ya. Oke. Nah, itu adalah kebudayaan Paleolitikum. Kebudayaan Paleolitikum ini punya ciri khas. Ciri khasnya adalah hasil kebudayaannya itu kasar. Bisa kalian lihat ya, nanti bisa disebar sini. Ya, bahwasanya hasil kebudayaan itu kasar, tidak dipoles sama sekali. Kenapa kasar? Karena cara bikinnya sederhana kan. Nanti kita bareng-bareng bikin. Ya, cara bikinnya sederhana banget. Hanya dengan cara memukulkan satu batu dengan batu yang lain. Nanti menghasilkan itu. Kayak tadi kapak genggam. Ya, kapak genggam bentuknya juga kayak gitu kan. Cara bikinnya sama. Cara bikinnya dari batu yang saling dipukulkan. Siapa udah bawa 2 rek? Nih. Kamu udah bawa batu. Hati-hati hari ini ya, yang rame-rame. Berarti yang minggu lalu apa enggak? Ini batunya beda lagi. Berarti yang minggu lalu udah hilang atau sama teman kalian pinjam hilang gitu. Nah, cara bikinnya juga simpel. Tinggal dipukulkan antara satu batu dengan batu yang lain. Contoh ya, coba. Di sebelah. Nah.
Jadi. Ya. Kok gampang ya, Pak ya? Nah, nanti kita bareng-bareng coba ya bikin ya. Oh benar. Maaf. Pak, kalau yang keluar api itu gimana? Kalau keluar api, batunya bukan ini. Ya, namanya bukan. Kalau flint itu banyak kan main Minecraft nih. Flint itu beda lagi. Kalau flint itu dari besi. Ya, dia terbuat dari besi dan digesekkan dengan fosfor. Beda lagi. Tapi nanti batu-batu yang kalian nanti kita coba cari batu. Nah, kalau batunya dipukulkan dan bau, berarti bau gosong. Berarti batunya ada, nanti berarti bau apa namanya? Batunya itu ya mengandung fosfor juga. Ya. Oke. Batu random ya, Pak ya? Nanti kita akan mencari batunya sebisa mungkin kita cari batu andesit. Ya, sini. Ciri-cirinya batunya tidak berpori. Hitam biasanya warnanya, batu andesit itu batu kali. Ya, batu kali. Cari. Nanti. Kita kesini dulu, ya. Ya, glowing, ya. Terus yang kedua adalah mesolitikum. Nah, kalau di mesolitikum ini masih pakai batu juga, tapi batunya sudah terpoles. Contoh, kalian bisa search namanya kapak persegi. Kapak persegi. Bentuknya lonjong. Ya, persegi dong, namanya aja kapak persegi. Nah, kapak persegi tidak dibuat untuk memotong. Kapak persegi digunakan untuk kapak persegi. Dia digunakan untuk bisa dibuat untuk menebang pohon. Ada juga kapak persegi yang fungsinya itu sekarang namanya cangkul. Buat menanam. Iya. Buat Ya. Ada juga. mirip sama tadi. Iya. Oke, kalian cari kapak persegi yang jangan ada gagangnya. Kapak persegi yang iya, bentuknya buka. Yang gini, Pak? Iya, kayak gitu. Ya. Ya. Ada lagi namanya kapak lonjong. Kalau tadi persegi, sekarang lonjong. Ini buat ladang juga. Sama. Nah, kalau kapak lonjong ini beda fungsinya. Kalau tadi kan untuk bercocok tanam, kalau yang ini buat apa namanya? Bisa untuk mengolah tanaman dan sebagainya, berburu dan seterusnya. Ya. Nah, kalian bisa lihat nggak bedanya antara kapak lonjong, kapak persegi sama kapak genggam? Untuk dan tekstur. Iya, kalau kapak lonjong dan kapak persegi itu halus, jadi dipoles. Cara molesnya gimana, Pak? Biasa. Ya, biasanya pakai apa, Pak? Pakai batu dengan batu. Kan zaman dulu belum ada asahan, belum ada gerinda. Ya. Gerinda, tahu gerinda nggak? Gerinda, maaf, Gerindra. Partai dong ya. Gerinda, belum ada. Jadi mereka membuatnya dengan cara menggosokkan antara satu batu dengan batu yang lain, jadilah seperti itu. Ya, tapi terpoles. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada lagi? Tentang hasil kebudayaan? Nah, yang terakhir adalah megalitik. Kalau ini Silakan. yang ada di China kalau nggak salah prajuritnya dari batu itu, Pak. Itu bukan prajuritnya dari batu, namanya terakota. Kalian boleh search. Terakota Army. Terakota Army. Ya apa itu, Pak? Dari penunggu juga. Enggak, terakota Army terbuat dari tanah liat. Lemot bahasanya, pakai nada data dong. Iya. Iya, jadi dia itu bukan manusia dijadiin kayak gitu, enggak. Itu terakota. Apa? Kayak di Borobudur. Nah, ini terakota itu ketika ditemukan cukup menggemparkan dunia. Kenapa? Karena satu patung dengan patung yang lain mukanya nggak ada yang sama. Iya, jadi mukanya itu nggak ada yang sama. Iya, senimannya luar biasa. Jadi dan kala itu sebenarnya ketika ditemukan tuh dia dia warnanya nggak kayak gitu, dia dicat. Dia ada catnya, tapi catnya lama-lama mudar karena kena udara. Jadi ketika ditemukan kan di bawah tanah tuh. Pas di bawah tanah itu masih ada catnya. Itu kan makam kaisar kan. Jadi ceritanya itu dibuat makam, nah makamnya itu dijaga pasukan. Nah pasukannya dari tanah liat, makanya namanya Terakota Army atau tentara terakota. Dan setiap pasukan itu mereka beda-beda, nggak cuma mukanya yang beda. Baju zirahnya sama, cuman cara pakainya itu loh beda. Ada yang cara pakainya seperti ini, ada yang pedangnya di kiri, ada yang pedangnya di kanan, ada yang bawa tombak, ada yang bawa panah, beda-beda. Nah itu yang bikin menggemparkan itu adalah ketika satu sama lain wajah dari terakota itu beda. Begitu, ya. Itu bukan manusia. Ya, tapi itu ada makamnya di dalamnya. Nah, dalam makamnya juga kaisarnya, jenazahnya utuh. Kenapa? Karena tidak ada udara. Begitu. Oke? Ada pertanyaan? Nah, sekarang saya minta kalian untuk keluar. Kalian cari batu. Hari ini kita bukan berusaha, kita nyoba jadi manusia batu. Oke ya? Syaratnya kalian cari batu nggak minimal. Kalian cari 2 batu aja, nggak usah banyak-banyak. 1 orang 2. Besarnya sebesar kepalan tangan. Ya? Batunya batu kali. Cari ya, kalian tahu kan batu kali? Ya, oke. Enggak, di sini kan banyak. Oke, siap? Ya, saya kasih waktu 5 menit. Mulai dari sekarang. 1 orang. Nanti kumpul depan kelas. Aku kumpulnya di sini aja deh.
Baju saya kotor. Ya. Udah kumpul dulu ya, kumpul dulu. Ini enggak. Enggak. Ini ya bener istilah nih. Ya, ini tapi kekecilan. Ini berapa, Pak? Ya, ayo kumpul dulu. Udah, enggak apa, kumpulin aja dulu semuanya. Kumpulin, Leo. Kita duduk di sini. Nyala. Ayo. Ini bagus. Iya, bagus. Ayo kumpul. Di konco-konco tekan direk. Ayo kumpul. Silakan duduk di sini. Lesen nggak apa-apa ya, lesen ya, Rek? 2 aja banyak amat. Hari ini kita belajar jadi tukang batu. Udah semua nggak apa-apa. Yuk kita coba di sini. Semuanya udah nggak apa-apa, kumpulin aja semuanya nggak apa-apa. Ayo kumpul. Bani, Bare, kayak kumpul. Sini saya agak ke sini, Rek. Nih, saya di sini ya. Silakan lesen. Halo, fokus ke sini. Duduknya di bawah ya. Semuanya duduknya di bawah soalnya. Nanti jadi manusia purbanya nanti ya. Oke, udah ketemu batunya? Tadi saya udah mecahin tuh, ada di situ pecahnya. Jangan gede-gede. Aduh. Kurang kerjaan. Batu dari mana itu? Udah dibilangin batunya segede genggaman. Ini mah genggaman butong. Kotor kan bajumu jadinya. Ya, lagian tutorial nyusahin diri. Oh, iya. Oke, halo fokus start dulu. Nanti ketok-ketoknya nanti dulu. Oke. Nah, ada tekniknya, cara bikin kebudayaannya, cara bikin flexnya itu ada caranya. Caranya tidak ngaco kita pukulin kayak gini enggak, karena nggak akan bisa, susah ya. Kayak gini doang nggak susah. Caranya itu dipukulkan antara ujungnya dengan ujung. Nih, saya agak jauh ya, Mira ya. Ini ujungnya di sini nih. Saya pukulin ujungnya. Tuh, ya. Jadi ujung ke ujung munculnya seperti ini. Ya, awas jangan deket-deket kena temannya nanti. Kenapa nggak di lantai, Pak? Halo. Kenapa nggak di lantai? Eman lantainya. Bisa tuh, Listra udah bisa tuh. Ya. Awas kena tangan ya. Hei, fokus. Aja. Udah nggak usah dipakai batu yang gede tuh. Dengarkan, halo. Tahu nggak kenapa saya minta carinya sebesar kepalan tangan? Biar gampang. Kayak gitu mah kalian nyusahin diri. Ya. Coba. Oke, silakan duduk lagi. Apa mau jelaskan? Tahu nggak kita ngapain hari ini? Gini, dengarkan saya, Rek. Yang saya pengen sampaikan ke kalian adalah kebudayaan manusia itu berkembang. Diawali dari hal yang sangat sederhana. Menjadi apa? Menjadi pisau. Diawali dengan hal yang sangat sederhana. Baju yang terbuat dari kulit hewan. Sekarang ada jaket parka, ada hoodie, ada jas, dan seterusnya. Kebudayaan manusia itu berkembang. Ya. Kemarin ada yang tanya kan kalau nggak salah di kelas ini ya. Mana yang lebih cerdas? Masyarakat Mesir kuno atau masyarakat sekarang? Jawabannya sama. Yang membedakan hanya pengetahuan akumulatif. Kita sekarang kenal ini, ya kan? Kita sekarang kenal ini, kenal flex, kenal kebudayaan mereka. Tapi orang-orang zaman dulu kenal nggak dengan HP kita? Kenapa? Karena peradaban kita lebih mudah dibandingkan peradaban mereka. Peradaban kita dibangun melalui peradaban mereka. Oke? Jadi peradabannya berkembang dari sesuatu yang sangat sederhana. Dari api. Nanti munculnya jadi apa? Jadi senter, jadi kompor, jadi apa lagi? Jadi termostat ya, penghangat itu loh. Dan seterusnya. Jadi kebudayaan manusia itu berkembang. Nah, sekarang orang-orang terdahulu sudah membuat kebudayaan yang sedemikian rupa sehingga kita bisa memanfaatkannya. Nah, sekarang tugas kita mengembangkan kebudayaan kita untuk bisa bermanfaat untuk orang-orang setelah kita. Oke? Diskusi ya. Saya mau tanya sama kalian. Halo? Susah nggak jadi manusia orang jangan gitu? Makanya kita harus bersyukur, kita hidup di masa sekarang di mana peradaban sudah maju. Tadi saya sampaikan, tugas kita sekarang mengembangkan kebudayaan-kebudayaan yang ada ini untuk jadi lebih maju lagi. Contoh mungkin di sini kedepannya ada yang mau jadi desainer, mungkin. Ada yang mau jadi arsitek, silakan kembangkan. Ya, mau ada yang pengen kayak Mas Elon Musk. Ya, silakan dikembangkan. Ya, kenapa? Karena kita tahu, karena kita tahu seberapa sulitnya orang-orang hidup di zaman dahulu.
Makanya sekarang kan orang membuat sesuatu itu kan mengejar simplisitas. Ini adalah teknologi kebudayaan yang dibuat oleh orang mengejar simple. Hal yang simpel. Simple, nggak usah pakai tenaga, oh pakai sih. Nggak, maksudnya nggak perlu ngeces. Ya, udah dapat. Enak ya. Oke, terus misalnya kalian berpikir apa yang ribet? Rendah dulu. Kayaknya ribet banget ya, kita sesuatu nggak bisa tahu apapun. Sekarang ada AI. Nulis Pak, nulis. Iya. Kalau misalnya kita nulis nggak ngerti grammar, ada aplikasi namanya, iya, disebutin lagi. Oke, dan seterusnya. Jadi semua yang ada di dunia kita itu sudah banyak yang dibantu oleh teknologi, oleh kebudayaan yang dibuat oleh orang-orang terdahulu. Nah sekarang kita buat lagi yang seperti itu, tapi untuk masa depan. Pernah nggak kita berpikir, zaman Pak Maul ya SMP, Pak Maul nggak pernah berpikir belanja bisa lewat HP. Nggak pernah. Kalau dulu ibunya Pak Maul kalau belanja ya ke pasar. Beli sepatu di pasar, di tas di pasar. Mentok-mentok kok kalau misalnya uangnya lagi banyak itu ke Jombang. Ke pasar Pon. Ibu saya juga. Oke. Ya, sekarang Shopee sekarang kalian tahu kan kenapa pasar pada sepi? ya karena ada aplikasi. Karena orang sekarang mengejar simplisitas. Dan kalau kita bisa belanja lewat genggaman tangan, tanpa harus panas-panasan, tanpa harus bau-bauan, tanpa harus tawar-menawar, harganya sudah murah, why not? Diskon. Malah banyak diskonnya lagi. Iya. Kemarin aja ada flash sale, mobil 10.000. Iya. Mobil, iya Ayla kan 10.000. Dah, mobil Ayla 10.000. Iya tanggal 10 kemarin. Nggak tahu. Telat sih. Iya 10 kemarin. Hah? Enggak, saya nggak dapat apa-apa, saya nggak suka belanja. Oke, yuk kita mau diskusi apa nih sekarang? Tangan itu Dewa Mesir harus juga. Aduh. Coba tanya tangan dulu, tanya tangan, sampaikan pertanyaannya. Saya mau kita diskusi berdasarkan sebuah pertanyaan. Silakan, ini clip-onnya di bawah. Clip-onnya di bawah. Mana yang kan Mau tanya apa? Mesir kan? Silakan. Tanya yang apa? Pak Maul, saya mau tanya tentang Dewa Mesir, Pak Maul. Tolong Apa penjelasan. Dewa Mesirnya, Ras? Ya, penjelasan tentang Dewa Mesir, Pak Maul. Oke. Pertanyaannya datar gitu ya. Sebelum kita ke Dewa Mesir, ada yang namanya sistem kepercayaan. Ya, sistem kepercayaan ada banyak jenis. Tapi yang jadi apa namanya pokoknya itu ada dua. Ada monoteisme, ada politeisme. Apa itu monoteisme? Apa itu politeisme? Monoteisme itu agama yang mengenal dengan satu Tuhan. Jadi agama yang mengenal keesaan Tuhan. Contoh kayak agama-agama Samawi. Agama Samawi itu kayak Islam, Kristen, Yahudi. Itu mereka mengenal yang namanya Tuhan yang esa. Berarti kalau yang teis itu mereka jamak. Apa? Jamak Tuhannya. Iya, kalau yang politeisme itu Tuhannya banyak. Contoh misalnya dalam ajaran agama Hindu ada Banyak. 3 dewa utama. Ada Siwa, Wisnu, sama Brahma. Ya, ada 3 dewa utama. Tapi selain itu juga banyak dewa yang lain. Ada kayak Ganesha, ada Indra, ada apa? Ada Kali, ada Chamunda, dan seterusnya. Banyak. Ya. Roma juga, Pak. Apa? Ya, Roma juga. Yunani juga banyak. Mereka juga politeis. Ada Zeus. Ini pada ngapain? Kan kerjaan kan. Ya. Ya. Oke, balik lagi. Rizra mau izin kamar dulu nggak apa-apa? Dibetulin belakang. Ya, oke. Caranya dilepas. Ya. Ayo lanjut, Pak. Ya. Nah, kalau misalnya peradaban Mesir kuno maksudnya politeisme atau monoteisme? Politeisme. Jadi peradaban Mesir kuno itu mengenal yang namanya politeisme. Karena dewanya banyak. Tapi punya dewa utama. Ya, dewa utamanya adalah Ra. Ra itu yang mana? Istrinya dewa Ra. Tot. Istrinya dewa Ra adalah Amun. Ada dewa Amun, ada dewa Ra, itu pasangan. Dewa Ra itu dewa mata, dewa Amun itu dewa bulan. Benar sekali. Jadi bulan dan matahari berpasangan, namanya dewa Amun Ra. Oke? Ada lagi namanya Anubis. Anubis itu penjaga underworld. Ya. Udah bisa? Duduk. Nambil duduk. Ya, wis lagi aja deh. Anubis itu kematian. Anubis bukan kematian, Anubis itu underworld. Underworld itu dunia bawah. Gini, perlu diketahui kalau kita membahas tentang apa namanya? Bukan, kepercayaan. Masyarakat zaman dulu itu mengenal yang namanya animisme dan dinamisme. Ya. Oke, ini animisme dan dinamisme. Kenapa sih animisme itu anti? Animisme itu yang percaya akan adanya roh nenek moyang. Ya.
penyembahannya atau apa namanya, ritual-ritualnya biasanya dikaitkan dengan adanya kehidupan setelah kematian. Reinkarnasi. Bukan seperti itu maksudnya, bukan reinkarnasi. Yang kayak kita kemarin masyar itu. Konteksnya bukan seperti reinkarnasi, konteksnya seperti orang sudah mati, dia itu tidak sebenarnya mati, hanya jiwanya masih ada di sekitar kita gitu. Jadi yang dimaksud ada kehidupan setelah kematian itu seperti itu. Berarti kita itu ada di Nanti berkembang nih, nanti berkembang ya. Nanti sekali lagi, halo fokus. Sekali lagi, bahwasannya apa yang kita percaya sekarang atau agama-agama sekarang itu layaknya peradaban, layaknya kebudayaan. Makin lama makin berkembang. Ya, orang-orang zaman dulu hanya berpikir, orang ketika mati kemana? Maka muncullah animisme. Oh, mereka tidak benar-benar tiada. Hanya saja wujud metafisiknya yang pindah. Jadi ada fisik, ada metafisik. Arwah kalau kita nyebutnya ya. Terus habis itu ada lagi namanya dinamisme. percaya pada benda-benda. Iya, kalau dinamisme itu benda-benda tertentu punya kekuatan magis. Ya, magis. Ya, kayak misalnya batu akik, keris, pohon beringin, dan seterusnya. Itu namanya dinamisme. Nanti berkembang. Nanti, Pak, emang ada nggak Pak agama yang perpaduan keduanya? Ya sama, ada aja. Contoh Islam mengenalkan ada kehidupan setelah mati. Ya, ada juga benda-benda tertentu itu punya kekuatan magis. Contoh, tongkat Nabi Musa. Ya, dan seterusnya. Di kebudayaan lain banyak nggak? Banyak, lebih banyak lagi. Hindu, contoh Hindu. Ada nggak kematian setelah kehidupan setelah kematian? Ada, berarti ada animismenya. Ada nggak benda-benda tertentu yang punya kekuatan magis? Ada. Ya, apa misalnya tempat ibadah ada. Ayo kalau Hindu apa? Hindu itu pura. Ya kalau dibalik pura ya. Enggak dong, enggak beringin ya. Itu jadi dipadukan, bisa jadi hanya mengambil satu dan sebagainya. Sebenarnya banyak kan, nggak cuma animisme, dinamisme. Nanti berkembang. Ada totemisme. Ada lagi yang namanya totemisme. Ada nanti ateisme dan seterusnya. Nanti banyak kebudayaan namanya agama-agama yang berkembang. Ya, oke, paham? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau peradaban Mesir kuno itu mereka dewa-dewanya muncul dari apa? Hewan. Agak. Mereka mengawali peradaban mereka dari benda-benda langit. Kayak Ra, Amun. Ya. Terus mereka mengenal yang namanya kosmologi. Kosmologi ini tatanan kebudayaan. Ada yang pernah ke Mesir? Enggak. Ada yang pernah ke alun-alun enggak? Alun-alun apa aja yang pernah kalian datengin? Terus? Oke, banyak ya? Banyak. Dengarkan kata-kata saya. Pasti, hampir pasti, setiap alun-alun baratnya masjid. Kenapa? Karena itu kosmologi. Tatanan budaya. Ya, karena ini kosmologi, tatanan budaya. Hampir pasti baratnya alun-alun itu pasti masjid. Ya masjid. Itu masjid. Kenapa ya? Emang itu kebudayaannya. Hampir pasti habis Senin, Selasa. Ya nggak hampir sih pasti. Ya, nah itu namanya kosmologi, tatanan kebudayaan. Ya. Kalau dalam Islam pasti setiap jam 4 pagi kita sholat subuh. Ya, yang Islam. Oke, nah itu namanya kosmologi. Kalau di Jogja itu pasti tuh alun-alun, baratnya pasti masjid. Terus utaranya itu pasti keraton. Selatannya. Selatannya itu pasti keraton. Baratnya masjid pasti kuburan. Aku nasi kucing. Kenapa sampai nasi kucing? Ya. Oke, coba kalian pernah lihat nggak fenomena di Jogja antara Gunung Merapi, Keraton Jogja sama Laut Kidul? Coba search. Ada hal yang cukup mencengangkan. Puncak Gunung Merapi, Keraton Jogja sama Laut Kidul. Iya, dia segaris, literally segaris, lurus. Oh iya. Segini Pak. Iya, jadi puncak Gunung Merapi, Keraton Jogja sama laut selatan. Itu pas mereka segaris. Nah, itu namanya kosmologi tuh. Ya. Jadi kebudayaan, nanti kebudayaan berkembang jadi kepercayaan. Gitu. Ya Kak? Iya. Ini yang bisa menjadi opini itu juga. Iya, benar Bang. Oke, ada pertanyaan sama sini? Jadi Jawa Mesir itu ya Ada lagi, tapi saya lupa. Jadi ada Gunung Penanggungan. Di Gunung Penanggungan itu ada 2 candi. Saya candinya agak lupa, tapi ketika ditarik garis lurus antara puncak Gunung Penanggungan sama 2 candi itu bisa lurus. Padahal zaman dulu belum ada satelit. Gimana cara ngukurnya? Cara ngukurnya gimana? Lurus. Seolah-olah kayak emang digaris gitu. Makanya zaman dulu garis lurus seluas itu, sepanjang itu gimana caranya? Enggak semuanya harus pakai mistik rahasia. Ya, enggak juga. Masyarakat zaman dulu, khususnya para Silpin itu sudah kenal yang namanya perhitungan. Masih ingat nggak Silpin? Siapa Silpin?
Bukan, itu namanya kartograf. Silpin itu siapa? Belum pernah dengar? Silpin itu adalah para pembuat candi. Orang yang membuat candi namanya silpin. Kaum belah mana? Dari kaum belah. Nggak harus. Sama, Borobudur juga yang buat adalah silpin. Gitu. Ya. Candi Prambanan juga sama. Semua candi, literally semua candi dibuat oleh para silpin. Iya, silpin itu. Kuli. Iya, pekerjaannya. Oh, berarti kuli orang. Iya, kalau sekarang namanya kuli Jawa mungkin ya. Ya. Enggak ada. Cerita Bandung Bondowoso, saya sedih nih kalau misalnya kalian masih mempercayai Bandung Bondowoso. Candi Prambanan tidak dibuat dalam waktu 1 malam. Kan kalian bisa bayangkan nggak nih? Coba ya kan bayangkan ya. Para silpin, wah saya mau bikin nih apa namanya bangunan candi. Wah, sudah dalam waktu yang sangat lama terjadi berhasil dibuat. Terus mereka berpikir, bangunan ini akan dikenang oleh para anak cucu saya. Anak cucunya, wah bangunan ini yang buat. Dibuat jin dalam waktu 1 malam. Kasihan nggak yang bikin, Bre? Iya, Bapak. Kita harus menghargai para silpin itu membuatnya ya. Karena cara membuatnya juga susah loh. Tahu nggak cara silpin bikin candi gimana? Caranya mereka belajar, ada bukunya. Ada kitabnya. Kitabnya namanya Vasusastra. Vasusastra. Dan kalian tahu, jangan berpikir oh Vasusastra itu sama kayak buku arsitek. Enggak. Vasusastra itu bentuknya puisi. Berarti yang bakal aja. Jadi gimana caranya kalian bikin candi tapi dengan cara baca buku puisi? Berandai-andai. Ya, Vasusastra. Ya, Vasusastra juga sama, beda aja. Ya. Kalau tidak kita cukupkan sekian ya. Kita off record. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran hari ini bermakna, bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bapak minggu depan materinya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juli Murtini, PGP Angkatan 11, kelas 33A, Kabupaten Jombang. Saat ini dalam rangkaian supervisi akademik, saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama Bapak Maulana Rahmat Hidayatullah, Guru Sejarah SMA Negeri 3 Jombang. Baik. Selamat siang Bapak Maulana. Selamat siang Ibu. Berkaitan dengan serangkaian kegiatan supervisi akademik yang kita laksanakan, maka setelah observasi kelas kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Nah, berkaitan dengan kegiatan KBM yang sudah berlangsung kemarin, bagaimana perasaan yang dirasakan oleh Bapak Maulana? Alhamdulillah Ibu, untuk perasaannya sangat excited, sangat senang sekali melihat peserta didik mengikuti pembelajaran dengan antusias, luar biasa sekali Bu. Baik, Pak Maulana, dari percakapan praobservasi juga observasi kelas kemarin ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Maulana nanti. Tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Maulana. Dari perencanaan yang telah Bapak laksanakan kemarin, kira-kira apakah sudah sesuai target? Kalau difikirkan secara mayoritas dari kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung sudah sesuai dengan pemikiran saya, Bu, sudah sesuai dengan rencana saya, dan alhamdulillah tidak terlalu banyak hal yang meleset begitu dari rencana saya begitu. Betul, saya setuju kalau seperti itu ya. Terlihat dalam observasi pembelajaran telah berlangsung, kemarin ada praktek, juga ada diskusi terbuka. Kalau dilihat dari kepuasan Bapak Maulana, hal-hal apa yang dirasa memuaskan dalam kegiatan KBM kemarin? Sebuah kepuasan tersendiri Bu ketika melihat anak-anak antusias ingin mengikuti pembelajaran, lalu tertarik dengan pembelajaran, bahkan dalam konteks ini mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan sangat aktif, lalu juga muncul pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya dari mereka begitu, yang memang mereka tertarik dengan materi yang saya sampaikan kemarin. Itu udah kepuasan yang luar biasa dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Betul sekali, kemarin saya lihat di observasi itu
banyak siswa yang secara spontanitas merespon pembelajaran yang Bapak lakukan. Itu menandakan bahwa ada ketertarikan siswa terhadap materi dan itu menunjukkan mereka dalam satu kesadaran penuh. Nah, di sini berarti bisa saya katakan bahwa kemampuan sosial emosionalnya dapat, gitu. Nah, untuk ketercapaian tujuan pembelajaran Bapak Maulana, apakah keterlaksanaan dari KBM kemarin sudah mencapai sesuai tujuan pembelajaran? Alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran di mana siswa mampu mengidentifikasi hasil kebudayaan masyarakat praaksara sudah tercapai, Ibu. Begitu ya. Tapi kalau boleh saya lihat, apakah dari sisi siswa, dari keseluruhan siswa itu masih Bapak merasakan siswa itu mengalami suatu kesulitan? Kalau kesulitan pastinya ada, Ibu. Ada beberapa siswa itu yang memang di awal-awal ketika saya menjelaskan itu mereka belum mengerti bagaimana atau makna dari hasil kebudayaan masyarakat praaksara. Tapi karena mereka antusias dan menyampaikan pertanyaan dengan tanpa ragu, maka permasalahan itu bisa teratasi dengan baik, begitu. Baik. Jadi dari sisi siswa ya. Iya. Kalau dari sisi Bapak Maulana, dari keseluruhan pembelajaran kemarin, apakah ada sesuatu yang dirasa Pak Maulana masih mengalami satu kesulitan? Yang kesulitannya di gini, Bu. Dalam pembelajaran saya kemarin itu kan saya membebaskan mereka untuk memberikan pertanyaan sebebas-bebasnya. Nah, ada kalanya pertanyaan mereka itu pertanyaan yang di luar konteks materi pokok begitu. Nah, itu ya cukup menjadikan sebuah masalah dalam pembelajaran karena konteksnya kan ada materi pokok yang harus kita bahas. Ternyata mereka bertanya meskipun dalam konteksnya tetap sejarah, tapi pertanyaan itu tidak di pokok bahasannya begitu, Ibu. Betul ya. Kemarin sempat ada yang nyentuh nasi kucing ya. Benar sekali gitu. Ya lucu juga. Tapi untuk mengantisipasi beberapa anak yang out the box tadi gimana Pak Maulana? Kalau untuk seperti itu perlu sedikit effort, Ibu, karena notabene dalam pembelajaran itu saya ingin tidak membatasi ketertarikan mereka dengan konteks sejarah, dengan materi sejarah apapun. Jadi meskipun mereka bertanya di luar konteks, sebisa mungkin saya jawab, tapi kembali lagi saya harus kembalikan mereka ke materi pokok. Nah, itu perlu usaha yang sedikit ekstra begitu, Bu, sedikit effort kecil lah untuk kembali ke materi pokok begitu. Ya, memang menghadapi keberagaman siswa itu memang butuh satu fleksibilitas respon yang harus menunjukkan penghargaan terhadap mereka ya. Jadi anak-anak itu kalau merasa dihargai itu kan semakin mungkin ternyata memang saya eksistensinya ada atau memang dianggap oleh gurunya gitu. Dan alhamdulillah menghadapi beberapa kondisi itu Bapak Maulana dapat mengantisipasinya dengan baik. Alhamdulillah. Kemudian Pak Maulana, hal-hal yang dalam KBM kemarin yang kira-kira bisa dilaksanakan atau merasa terlaksana mantap itu dalam hal apa saja? Kemarin itu kan saya ajak mereka untuk mencari batu ya, Bu ya. Batu, terus batunya dipukulkan untuk membuat hasil kebudayaan masyarakat praaksara begitu. Nah, hal yang luar biasa adalah saya berusaha untuk mengkontekstualkan pembelajaran yang notabene mungkin kalau dikontekstualkan agak sulit karena hasil kebudayaan masyarakat praaksara begitu. Tapi mereka mengerti bagaimana cara membuatnya, mereka mengerti ini kegunaannya apa. Itu suatu hal yang luar biasa. Saya pengen menanamkan kepada mereka tentang kebudayaan itu berkembang dari hal yang sangat sederhana. Sesederhana pecahan batu. Pecahan batu nanti berkembang jadi pisau purba, jadi kapak genggam, nanti berubah menjadi pisau dapur, sampai menjadi pedang seorang samurai. Itu kan perkembangan yang luar biasa. Nah, itu yang menurut saya luar biasa dan mereka juga tertarik ketika mempelajari hal tersebut gitu. Betul, kemarin saya juga sempat ternyata untuk sejarah bisa seperti ini ya gitu. Jadi saya pun kemarin juga belajar akhirnya Pak gitu. Kan kalau biasanya kan sifatnya pengetahuan, kita hanya membaca atau mendengar ya, tekstual saja ya begitu. Akhirnya kok kemarin anak-anak diajak keluar, kemudian
Mereka asik, ada yang bawa batu besar. Oh, batu besar itu buat apa? Susah bikinnya. Oh, bangun rumah. Iya, benar sekali. Gitu. Baik Pak Maulana, untuk kedepannya rencana yang akan Bapak lakukan apa berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan berikutnya? Oke, rencana saya ke depannya ya terus mengupgrade diri Ibu berkaitan tentang bagaimana penerapan pembelajaran yang variatif yang bisa menarik minat siswa dalam pembelajaran khususnya dalam konteks sejarah. Ditambah lagi saya juga akan terus mengupgrade diri keterkaitannya dengan Kemampuan ya? Iya, kemampuan dan Kemampuan. istilahnya pengetahuan tentang kesejarahan begitu. Jadi saya tidak ingin ketika ada peserta didik bertanya tentang hal berkaitan dengan sejarah ternyata saya nggak bisa jawab itu. Ya mungkin saya akan menjawab ya nanti coba saya carikan literaturnya dulu, tapi akan menjadi lebih baik ketika setiap pertanyaan yang mereka setiap pertanyaan yang mereka berikan ke saya bisa langsung jawab begitu Ibu. Betul, memang kemarin saya lihat juga ketika anak-anak merespon tuh, loh kok ngomong geografi barang gitu ya. Benar sekali. Gitu. Batu metamor gitu loh. Ini kok nyambung, cuma ya karena saya melakukan pengamatan ya saya diam saja begitu. Baiklah Bapak Maulana, memang betul kalau saya bisa sampaikan dalam KPN yang sudah Bapak laksanakan, kemarin Bapak sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Terlihat sekali bahwa ada beberapa proses yang berbeda dan itu mampu dan dapat dinikmati oleh siswa. Kemudian juga saya lihat sosial emosional anak pun juga dapat di dalam pembelajaran kemarin. Nah, selamat untuk Pak Maulana, semoga semakin mengupgrade pengetahuannya dan dapat lebih mengukuhkan eksistensinya sebagai seorang guru. Mohon bantuannya. Iya, terima kasih waktunya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Sama-sama. Saya akhiri percakapan hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.